Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang Candi Sukuh. Candi Sukuh adalah candi yang berlanggam Hindu yang terletak di Karanganyar, Jawa Tengah. Bentuk arsitektur Candi Sukuh berbentuk seperti piramida ala-ala peradaban Amerika kuno. Dan beberapa orang berpendapat bentuk dari Candi Sukuh seperti peninggalan prasejarah yang berupa punden berundak. Di Candi Sukuh terdapat dua relief yang menceritakan kisah tentang Sudamala dan Garudea atau Garuda. Saya akan menceritakan kisah tentang Sudamala. Kisah Sudamala berkisah tentang Dewi Uma yang dikutuk menjadi Durgaranini oleh Sang Hyang Batara Guru dikarenakan perselingkuhan. Kutukan tersebut hanya bisa hilang selama 12 tahun masa kutukan dan Sadewala yang bisa menghilangkan kutukan tersebut. Setelah Durgaranini menjalani masa 12 tahun kutukan, akhirnya Durgaranini pun menemui Sadewa untuk memintanya menghilangkan kutukan tersebut. Namun Sadewa tidak menyanggupi keinginan Dewi Durga, sehingga keduanya pun mengalami pertikaian yang membuat Batara Guru khawatir, dan akhirnya Batara Guru turun ke bumi menjadi satu dengan Sadewa untuk nerawat atau membuang kutukan Dewi Durga. Setelah kutukannya telah hilang, Dewi Durga pun menjadi Dewi Uma dan memberikan julukan kepada Sadewa yaitu Sudamala. Cerita Garudea. Garudea adalah nama seekor Garuda, anak angkat dari Dewi Winata. Sang Dewi mempunyai saudara yang juga menjadi madunya yang bernama Dewi Kadru. Dewi Kadru mempunyai beberapa anak angkat yang berwujudkan ular. Dalam sebuah pertarungan, Dewi Winata dikalahkan oleh Dewi Kadru, sehingga ia harus menjalani kehidupan sebagai budak Dewi Kadru dan anak-anaknya. Garudea mendapatkan tirta amerta yang juga menjadi syarat perbuatan atau pembebasan ibunya dari perbudakan Dewi Kadru dan anak-anaknya. Menurut dua cerita yang diceritakan tadi, yaitu kisah Sudamala dan Garudea, kita dapat melihat bahwa Candi Sukuh memiliki makna pembebasan dari hal-hal buruk, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Jawa dengan istilah ruat. Mengapa pada masa itu diperlukan ruat? Dikarenakan pada masa itu Majapahit dalam era kemunduran dan banyak terjadi konflik, sehingga dibangunlah Candi Sukuh itu untuk ditujukan untuk meruat Majapahit di era kemunduran. Namun, ruat pada masa kini tidak selalu bersifat sakral, namun bisa juga digunakan untuk media protes. Contoh saja seperti aksi ruatan di DPR tahun 2005. Sekitar 150 orang aktivis berdoa dan membakar kemenyan dengan tujuan menyadarkan anggota DPR yang banyak melakukan studi banding ke luar negeri. Hal ini mengurangi APBD sebesar 500 juta, di mana pada saat itu rakyat menderita. Jadi, yang tadinya ruat berasal dari ruang privat kebudayaan Jawa yang sakral, sekarang masuk ke ruang publik negara, tidak hanya dalam bentuk yang sakral tetapi juga bersifat profan.